Ketika sebagian negara hanya memberikan komentar dari kejauhan, Indonesia justru muncul sebagai suara yang benar-benar diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Ini bukan slogan, bukan klaim sepihak, dan bukan pula pujian kosong. Ini adalah kenyataan baru yang belen-belen terbentuk dalam percaturan politik internasional dunia yang biasanya didominasi para pemain lama Amerika, Eropa, Cina, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah tiba-tiba memberi ruang kepada Indonesia, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Suara Indonesia yang dulu dianggap hanya sebagai pelengkap forum, kini masuk ke lingkaran inti pembahasan. Bukan lagi duduk di kursi paling belakang, tetapi ikut di meja utama, tempat keputusan besar dunia dibahas. Pemicunya sederhana, namun signifikan. AS secara khusus meminta Indonesia ikut dalam pembahasan fase kedua rencana. Perdamaian Gaza, kata diminta, adalah detail penting. Ini bukan undangan basa-basi, ini bentuk pengakuan. Washington memahami bahwa dunia sedang jenuh dengan pendekatan politik yang keras kepala. Mereka juga sadar, citra mereka dalam isu Palestina tidak selalu positif di mata dunia muslim. Disitulah Indonesia menemukan momentum. Indonesia bukan negara Arab, tetapi dihormati dunia Arab. Indonesia bukan kekuatan militer, tetapi dipercaya secara moral. Indonesia tidak punya agenda tersembunyi. Dan itulah nilai yang justru mahal. Di meja diplomasi, Amerika membutuhkan jembatan moral. Negara Arab butuh pihak netral yang konsisten. Palestina butuh sahabat yang tidak berkhianat. Dan di titik itulah Indonesia berdiri. Tenang, stabil, dan dapat dipercaya. Inilah kelebihan Indonesia yang tidak bisa ditiru negara manapun. Sejak awal kemerdekaan, sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah. Membela Palestina bukan karena sentimen agama atau politik identitas, tetapi karena prinsip dasar. Penjajahan harus dihapuskan. Indonesia tidak punya rekam jejak negatif di Timur Tengah. Tidak pernah menjadi pemain konflik. Tidak pernah menjadi penyokong perang. Diplomasi Indonesia terkenal sopan, tetapi tegas ketika nilai kemanusiaan dilanggar. Fakta bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara yang harus dilibatkan dalam masa transisi Gaza adalah pengakuan besar. Indonesia punya nilai tawar moral, sesuatu yang tidak semua negara punya. Banyak negara kuat memiliki uang, senjata, atau kekuatan ekonomi. Indonesia tidak perlu itu semua. Indonesia diundang karena karakternya bersahabat, konsisten, dan tidak pernah memanfaatkan isu Palestina untuk keuntungan sendiri. Rumah sakit Indonesia di Gaza adalah simbol kuat dari hubungan emosional itu. Bukan sekadar bangunan medis, tetapi bukti bahwa Indonesia hadir bukan dengan janji, melainkan dengan tindakan nyata. Bantuan Indonesia tidak pernah dibungkus syarat politik. Tidak ada barter kepentingan. Karena itulah, bagi warga Gaza, nama Indonesia bukan hanya nama negara, tapi harapan. Di dunia diplomasi, pendekatan Indonesia selalu unik. Tidak gertak-gertak, tidak meledak-ledak, tetapi hasilnya nyata. Kritik Indonesia terdengar seperti nasihat sahabat, bukan serangan politik. Bahkan, negara besar yang biasanya alergi dikritik pun melunak ketika Indonesia berbicara. Masuk ke fase kedua, rencana perdamaian Gaza. Ketegangan meningkat. Masa depan Gaza dipertaruhkan. AS ingin menarik sebagian pasukan Israel, menurunkan ISF, membentuk pemerintahan teknokrat, hingga mengatur ulang bantuan internasional. Semua itu mustahil tanpa kepercayaan. Disinilah Indonesia berperan sebagai penjaga moral, bukan demi ambisi, tetapi demi kemanusiaan. Di Washington, para diplomat mulai menyebut Indonesia sebagai necessary player, pemain yang keberadaannya tidak bisa digantikan. Indonesia bukan lagi pilihan tambahan, tetapi bagian dari strategi. Pengaruh Indonesia tidak terletak pada kekuatan ekonomi atau militer, melainkan pada kredibilitas moral yang semakin langka di dunia internasional. Yang sering tidak disadari, rakyat Indonesia sendiri adalah betapa besar rasa hormat Palestina terhadap Indonesia. Ada negara yang mendukung Palestina
karena politik. Ada yang mendukung karena tekanan publik. Tapi Indonesia mendukung dari hati. Sejak hari pertama Republik berdiri. Konsistensi itu yang membuat posisi Indonesia istimewa. Indonesia juga mulai menunjukkan ketegasan di panggung global. Contoh paling besar adalah kebijakan hilirisasi nikel. Dulu, Indonesia hanya jadi pemasok bahan mentah. Negara lain senang karena mereka yang mengolah dan mendapat untung lebih besar. Ketika Indonesia memutuskan mengolah sendiri, banyak negara besar protes. Mereka kaget. Padahal, Indonesia hanya ingin naik kelas. Gaya diplomasi Indonesia berubah. Tidak lagi sekadar aman, tetapi berdaulat, bebas aktif, kini bukan hanya slogan, tetapi strategi. Bebas menentukan pilihan, aktif memainkan peran. Indonesia bekerja sama dengan siapa saja, tapi tetap dengan aturan sendiri. Tidak tunduk pada tekanan, tidak goyah karena ancaman. Perlahan, Indonesia membangun dirinya sebagai negara yang dihormati, bukan ditakuti. Tegas, tetapi tidak agresif. Dan sikap seperti ini justru membuat Indonesia semakin kuat. Industri tumbuh, investasi masuk, teknologi didorong, ekonomi stabil, walau dunia bergejolak. Analis dunia heran Indonesia, seperti pulau tenang di tengah badai. Masyarakat mulai sadar bahwa kedaulatan bukan sekadar jargon politik. Ketika Indonesia berani bilang tidak, negara lain mendengarkan. Ketika Indonesia punya sikap, dunia berhenti meremehkan. Indonesia bukan negara anti asing, tetapi anti ketimpangan. Standar kita naik, dan dunia dipaksa menyesuaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia membuktikan bahwa negara berkembang tidak harus tunduk pada skenario negara besar. Indonesia bisa menentukan langkah sendiri, dan langkah ini tidak hanya membuat dunia terkejut, tetapi juga membuat banyak negara berkembang terinspirasi. Indonesia membentuk poros baru, poros negara yang ingin berdiri tanpa dikendalikan kekuatan manapun. Tentu, perjalanan masih panjang. Birokrasi harus semakin efisien, pendidikan harus lebih maju, riset harus diperkuat, korupsi harus ditekan. Tapi, pondasinya sudah mulai dibangun. Indonesia mulai menata diri, membangun industri, memperkokoh kedaulatan laut, dan mempersiapkan masa depan yang lebih mandiri. Dan kini, kita masuk pada bab yang paling menarik. Negara-negara yang dulu meremehkan Indonesia mulai berubah sikap. Ada yang tiba-tiba akrab, ada yang mendadak memuji, ada yang berlomba-lomba berinvestasi. Mereka sadar, lebih baik bekerja sama dengan Indonesia daripada mengabaikannya. Indonesia kini bergerak dengan gaya slow but powerful. Tidak ribut, tetapi memengaruhi. Tidak meledak-ledak, tetapi berdampak besar. Sebuah gaya yang membuat negara lain bingung bagaimana harus menghadapi Indonesia. Indonesia tenang, tetapi sulit ditekan. Ramah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan menariknya, perubahan ini tidak hanya dirasakan di tingkat elit politik. Rakyat biasa pun mulai merasakan efeknya. Harga-harga lebih stabil. Ketika dunia ramai, ekonomi tetap tumbuh. Bahkan ketika negara maju goyah, anak muda mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda, bukan negara yang selalu tertinggal, tetapi negara yang sedang bangkit menjadi kekuatan baru. Generasi muda kini mulai memahami geopolitik. Media sosial menjadi ruang diskusi besar. Mereka mulai mengenali pola permainan negara-negara besar, memahami strategi diplomasi, hingga menyadari bahwa menjadi bangsa besar bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas semua warga negara. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan global mulai membaca arah angin. Mereka melihat Indonesia bukan lagi pasar pasif yang hanya membeli barang, tetapi calon pusat industri yang punya masa depan cerah. Tidak lagi menjadi pasar, tetapi produsen bernilai tinggi.
Kita kini berada di meja besar, berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Dan ketika Indonesia bersuara, terutama soal kemanusiaan, seperti Gaza, dunia tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar